semuanya, sudah siap belajar? Oke guys, long time no see after days. Finally, aku akhirnya bisa buat video lagi pada hari ini. Dan selain belajar, seperti biasa aku akan memberikan beberapa tips supaya bahasa Inggris kita semakin berkembang. Oke teman-teman, di video yang kemarin kita sudah membahas simbol fonetik ya, phonetic symbols. Dan aku minta maaf banget belum bisa lanjutin part 2-nya. Tetapi di video ini aku akan memberikan tips dan juga saran supaya bahasa Inggris kita berkembang semakin baik. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas ada 7 penyebab speaking kamu tidak berkembang. Ya, telah kita ketahui ya bahwa speaking ini seperti skill yang sangat penting karena bahasa itu sejatinya untuk berkomunikasi, untuk ngobrol sana-sini, untuk ngobrol dengan bule, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita speakingnya belum lancar, kita pasti ngerasa belum pede, minder, dan lain sebagainya. Dan itu sangat berbahaya untuk perkembangan bahasa Inggris kita. Kalau kita nggak pede, jarang praktek, akhirnya bahasa Inggrisnya bisa sulit berkembang. Iya teman-teman, banyak sekali orang-orang di atas 70% ya, itu masih rendah di speaking. Mereka mahir dalam skill lain seperti reading, kemudian writing, kemudian grammar, language structure, dan lain sebagainya. Mereka cukup mahir, tetapi di skill speaking itu cukup rendah. Karena apa? Karena kurangnya practice. Ada beberapa hal, ada 7 penyebab kenapa bahasa Inggris kita di bagian speaking itu tidak berkembang. Oke teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali faktor kenapa speaking kita itu sulit meningkat. Tetapi di sini aku sudah rangkum menjadi 5 alasan atau penyebab kenapa bahasa Inggris kita susah meningkat. Dan tentunya kelima alasan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, bahkan teman-teman aku sendiri. Seperti itu. Kita mulai dari urutan kelima terlebih dahulu ya. Di penyebab yang kelima itu adalah kurangnya memanfaatkan media belajar. Oke, begini teman-teman. Ada banyak sekali media yang bisa memudahkan kita untuk belajar bahasa Inggris. Biasanya orang itu menggunakan buku. Yap, buku. Entah itu kamus ataupun buku panduan grammar simple atau frasa-frasa yang digunakan dalam keseharian, itu banyak sekali jenis bukunya. Dan kenapa bahasa Inggris kita susah meningkat? Karena kita hanya memanfaatkan satu media saja, satu buku saja. Kita tidak explore ke buku yang lain. Bahkan zaman sekarang kan sudah canggih tuh, internet sudah sangat cepat. Dan boleh juga kita browsing-browsing seperti itu kan di internet, ataupun melihat video-video di YouTube. Itu sudah banyak sekali bagaimana sih cara meningkatkan skill speaking kita. Seperti itu. Itu karena kita kurang memanfaatkan media. Jadi kalau misalnya kita, it's okay, bagus sebenarnya belajar lewat buku. Tetapi kalau kita tidak mengembangkan dengan menggunakan metode lain atau media belajar lain, itu sepertinya akan sedikit sulit. Karena kita hanya fokus ke satu buku tersebut. Dan saran aku, teman-teman sekalian bisa menggunakan media lainnya. Media internet mungkin seperti itu, video-video, aplikasi, dan banyak hal. Kemudian di urutan keempat, alasan selanjutnya adalah karena seringkali kita terlalu fokus pada grammar. Terlalu fokus pada grammar. Kita takut untuk berbicara. Aduh, ini nanti salah, itu salah. It's okay. Itu nanti akan membaik seiring kita mau belajar, seperti itu, seiring berjalannya waktu. Tidak adalah manusia di dunia ini yang tiba-tiba langsung pinter. Otomatis mereka belajar dulu dari kesalahan, seperti itu. Nggak apa-apa salah-salah dulu ngomongnya, nanti juga lama-lama akan membaik sendiri bahasanya. Dan teman-teman, mungkin ada beberapa tipe dari teman-teman di sini yang fokus pada kata juga, grammar dan kata, perkata misalnya. Seperti table, kemudian pencil, book, dan lain sebagainya. Fokusnya ke kata, bukan ke frasa. Kalau ke frasa, kita bisa misalnya, wow, how did you do that? Nah, something like that lah. Kita belajar dari beberapa frasa-frasa simple seperti itu. Bisa belajar lewat film, lewat lagu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kurang pede. Pede aja, so what? Okay, let's say we have a bad English. Katakanlah kita punya bahasa Inggris yang buruk. Terus kenapa? Ya udah, ucapin aja, salah-salahan nggak apa-apa, seperti itu. Itu better, itu lebih baik daripada orang yang tidak praktis sama sekali, tidak mencoba sama sekali. Dan jangan takut salah, ketika mungkin kita
oh ini kayaknya salah deh aku pronounce ini, kayaknya salah deh. It's okay. Kalau di sekitar kalian ada orang yang atau teman yang memang bisa berbahasa Inggris, pasti akan dikoreksi. Dan jangan mau kekeh sendiri dengan pendapat, oh aku nih nggak salah kok, seperti itu. Harus menerima yang namanya kesalahan. Karena kalau misalnya kita mau belajar, itu harus terima ketika kita dikoreksi, seperti itu. Mungkin penempatan frasa kita atau penggunaan kata kita itu bisa bagus atau tidak. Jadi maksudnya tepat atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya dikoreksi oleh teman atau kolega kita, it's okay, harusnya kita berterima kasih karena kita akhirnya mendapatkan bagaimana sih ways atau cara speaking ataupun pronunciation yang bagus dan juga benar. Oke teman-teman, sebenarnya pembahasan yang masalah kurang pede kalau practice speaking ini sebenarnya kasusnya banyak sekali. Bahkan ketika aku di kampus pun banyak teman-teman aku yang notabene-nya itu tuh pinter dan menguasai writing, reading dan lain sebagainya, tapi low di speaking karena kurang pede untuk practice seperti itu. Ini nanti aku akan kasih tips dan juga triknya di next video karena kalau di video ini nanti terlalu panjang. Oke, next. Kemudian, alasan yang kedua adalah kurangnya vocabularies. Jadi, kalau kita mau practice speaking ataupun mau ngomong bahasa Inggris, kita harus punya gudang vocabulary dulu di otak kita. Kalau kita nggak punya kosakata tersebut, kita mau ngomong apa gitu kan? Ya, katakanlah nggak usah vocabulary yang berat-berat, yang simple-simple aja, yang ringan-ringan aja, tetapi itu sering digunakan dan itu mudah dipahami oleh orang lain, seperti itu. Namanya bahasa Inggris itu kan ada bahasa formal dan juga informal. Kita juga harus bisa menempatkan, oh formal ini seperti ini, informal ini seperti ini, kayak gitu. Dan juga kalau kita anak kuliahan, oke, tahulah kalau kita misalnya anak kuliahan di sana ada banyak sekali bahasa-bahasa ilmiah. Kita jangan gunakan bahasa itu ketika ngobrol dengan teman-teman kita yang bukan dari anak kuliah juga, seperti itu. Misalnya di tongkrongan kita ada yang nggak kuliah atau jurusannya berbeda dengan kita, otomatis pembahasannya akan berbeda. Jangan gunakan bahasa ilmiah di sana. Gunakan saja bahasa yang cukup simpel tetapi mudah dipahami. Oke teman-teman, sebenarnya untuk memperbanyak vocabulary atau building vocabularies ini sebenarnya banyak sekali caranya. Dan yang paling fun adalah menonton dan juga bernyanyi bahasa Inggris tentunya. Itu paling simple dan paling fun sih kalau menurut aku, karena kita nggak merasa terbebani seperti kalau belajar kan harus satu-satu dihafalin dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan nonton ataupun dengerin lagu seperti itu. Banyak juga sih kasus yang bisa nyanyi bahasa Inggris fasih ketika pronounce-nya, tapi nggak tahu artinya. Ya cuma nyanyi aja, nggak tahu ini maksud lagunya apa. No, itu bisa kita lihat di Google, itu kan sudah banyak tuh lirik lagu dan juga translate-nya. Itu boleh kita lihat, oh berarti ini nih kayaknya artinya ini nih. Seperti kalau kurang yakin bisa dicek lagi di kamus. Oke, next. Ada alasan yang pertama. Dan ini biasanya bisa dibilang main problem. Bisa dijadikan masalah utama. Kenapa bahasa Inggris kita tidak meningkat? I told you in my every single videos. Practice. Keep practicing. Praktek, nggak ada lagi yang bisa melancarkan speaking kita selain kita sendiri. Dan caranya adalah dengan perbanyak practice. Simple, tetapi sulit untuk dilakukan. Ya, practice. Ya nggak apa-apa ngomong sendiri, misalnya di kamar mandi, atau di atas motor, di kamar, di depan kaca, everywhere. Kalau kita belum punya partner, tetapi better for you to find a partner. Bagus untuk misalnya menemukan partner. Kalau misalnya bukan teman, partner aja sama Google, nggak apa-apa kan. Seperti itu. Ya pastilah, di antara teman-teman kita pasti adalah 1-2 yang bisa bahasa Inggris. Ataupun misalnya teman yang nggak terlalu dekat, agak jauh, tetapi dia mahir bahasa Inggris, nggak apa-apa, bilang, kamu mau nggak jadi teman praktis aku? Otomatis dia nggak akan keberatan dong. Ya, jadi keep practice. Semuanya itu akan sia-sia kalau kita nggak practice. Kenapa? Karena language is all about practice. Bahasa itu tentang practice. Kalau kita nggak practice untuk komunikasi, menggunakan bahasa yang kita inginkan untuk bisa, kalau di sini case-nya bahasa Inggris ya, itu nggak bisa. Gimana kita ngomong sama bule, kita aja nggak mau practice gitu kan. Banyak juga kejadian, aku kan dulu pernah tuh jadi tutor. Banyak kejadian anak murid aku itu tahu semuanya. I mean, they had a lot of vocabularies. Mereka banyak sekali tahu vocabulary dari
ya pokoknya yang bahkan jarang kita dengar pun mereka tahu. Tetapi kelemahan mereka adalah mereka nggak bisa practice speaking. Nggak bisa speaking, karena apa? Nggak practice. Alasannya apa? Karena malu, nggak pede, seperti itu. Malu, nggak pede itu tadi juga bisa menyebabkan kita nggak mau practice. Itu nanti akan aku bahas di next video ya, karena seperti yang aku katakan tadi cukup panjang kalau dibahas di sini. Oke guys, everything needs a process. Jadi semua hal itu butuh proses. Tidak ada manusia yang terlahir, tiba-tiba bisa bahasa Inggris. No, nggak ada. Dan aku juga butuh waktu yang cukup panjang, karena aku nggak pinter-pinter banget. Jadi butuh waktu yang sedikit lama buat aku untuk bisa bahasa Inggris. Tetapi kalian nggak usah surut dulu semangatnya. Gimana nih? Si Lia aja susah gitu belajar bahasa Inggris. Karena aku nggak pinter-pinter banget. Jadi menurut aku agak susah ngejar seperti itu pada saat dulu ketika aku pertama-tama belajar. Tetapi aku terus keep practice, find a partner dan lain sebagainya. Aku lakukan semuanya apa yang disarankan oleh orang banyak termasuk guru aku sendiri. Dan you know what, it works. Dan itu berhasil seperti itu. Dan aku bisa, dimana dulu aku diejek karena aku dulu sering tidur di kelas ketika SMP. Diejek, Lia mah nggak akan bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan ketika itu juga aku tertantang untuk belajar bahasa Inggris. And finally I did it. Aku bisa, nggak pinter ya, bisa. Kalau pinter itu udah wow, udah pro, udah master. Kalau aku hanya sekedar bisa. Dan di sini aku maunya berbagi, bukan untuk menggurui. Seperti itu. Oke guys, mungkin sampai sini aja ya video yang kali ini. Next, kita akan bahas, aku akan bagikan tips bagaimana biar pede ngomong bahasa Inggris. Ada tipsnya loh. Dan tips tersebut tentu saja sudah aku praktekkan dan it's totally works. Sampai jumpa di video selanjutnya. Don't forget to always practice, please. Yeah, because language is all about practice. Jadi jangan lupa belajar dan jangan lupa juga gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. See you on my next video. Bye-bye.